Perkenalkan, nama saya Brilian Syakina Putri Hartawan dari SMA Negeri Pesanggaran. Betapa bahagianya menjadi mereka yang di umurnya sekarang ini mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku membeli buku saja tidak sanggup, apalagi bermimpi untuk bersekolah. Namun, apakah aku masih bisa menjadi seperti mereka? Inikah diriku sudah hampir 16 tahun, tapi hidupku terus saja miris seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tidak satupun orang mau mendekatiku, apalagi berteman denganku. Seharusnya saat ini aku sedang memakai baju berwarna putih dengan rok abu-abu, dan yang ada di punggungku harusnya adalah sebuah tas berisi buku, bukan karung berisi dengan tumpukan sampah seperti ini. Sudah tak bisa bersekolah, ditinggal oleh ibu, dan lihatlah, saat ini aku hanya menjadi seorang pemulung. Apa di luar sana tidak ada orang yang memikirkan kehidupanku yang miris seperti ini? Semua orang memikirkan dirinya sendiri, bahkan tak sedikit orang yang mencaci makiku dengan kata-kata kasar dan menyebut bahwa aku adalah seorang sampah masyarakat. Mengapa dunia ini tak adil? Semuanya tak pernah memperdulikanku. Aku hanya sendiri di tengah kegelapan ini. Aku terkurung dan aku dikekang. Aku takut sebias cahaya menyinariku dan bermain-main di atas kepalaku, dan memaksaku untuk masuk ke dunia antah berantah itu. Hidup ini memang egois. Dunia memaksa aku untuk mencari uang. Aku setiap hari harus pergi mencari uang. Bukankah aku seharusnya pergi ke sekolah menuntut ilmu dan menggapai cita-citaku? Tapi aku hanyalah seorang anak pemulung yang setiap harinya harus berbaur dengan sampah. Tetapi inilah memang kehidupan. Tapi apa kalian tahu, banyak anak-anak sekolah yang harusnya mereka berada di sekolah, tapi mereka berjalan di depanku, bahkan di depanmu. Mereka tertawa seakan tidak memiliki beban. Bukankah mereka seharusnya berada di gedung besar itu? Sakit hati ini, sakit. Miris, tentu saja miris. Generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka menuntut ilmu, tetapi mereka menyia-nyiakan tersebut. Lihatlah anak sekolah zaman sekarang. Mereka harusnya berada di tempat pembelajaran, tetapi mereka dengan santainya berjalan-jalan dan tertawa. Mereka miliki semuanya, sedangkan aku tak punya harta. Aku hidup tanpa pendidikan, dan aku tak tahu apakah aku nanti bisa makan dan aku bisa minum. Terkadang aku berpikir, bagaimana tidak banyak wakil-wakil rakyat yang menjanjikan omong kosong dan korupsi di mana-mana. Lihatlah sekarang, banyak generasi penerus bangsa yang moralnya merosot. Sudah sepantasnya hal itu terjadi. Bagaimana orang-orang seperti mereka akan membangun negeri kita yang indah ini? Bukankah sepantasnya mereka yang disebut dengan sampah masyarakat? Ya, walaupun aku hanya seorang pemulung, tetapi aku memiliki tekad dan ketulusan hati untuk membangun negeri ini. Tidak usah ditertawakan.
Aku tahu itu hanya ada dalam anganku. Tetapi aku teringat ayahku pernah berkata kepadaku, "Nak, saat ini kamu sudah memasuki dunia baru, yaitu dunia para remaja. Banyak hal yang akan kamu temui, hal itu akan menentukan masa depanmu. Walau saat ini kamu sudah tidak bermain dengan teman-teman seusiamu, tetapi ayah yakin dengan sifat dan hatimu yang tulus, pasti akan bisa menggapai cita-citamu." Lalu aku menjawabnya seperti ini. Tetapi, apakah ayah yakin hanya bermodal dengan sifat dan hati yang tulus, aku bisa menggapai cita-citaku? Lalu, ayahku kembali menjawab dengan penuh keyakinan. Ayah yakin suatu saat kamu pasti bisa menggapai cita-citamu dan akan sukses, walaupun saat ini kamu hanya menjadi seorang anak pemulung. Ya, begitu ucapnya. Iya, begitu kata ayahku. Tetapi, akankah cita-citaku terwujud, Tuhan? Aku masih labil dan aku berpikir apakah jiwaku harus terus melayang di tengah kegelapan dunia, mengadu nasib sendiri dan tidak tahu di mana ibuku berada. Tidak, aku yakin aku pasti bisa menggapai cita-citaku dan aku akan bertemu dengan ibuku. Dan asal kalian tahu, orang-orang seperti kami juga memiliki impian dan cita-cita. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan yang tinggi dan sering mencela kami, mengatakan kami bahwa kami adalah sampah masyarakat. Camkan itu.